Shalom, salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dari saudara yang ada di Malaysia, yang di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Roma 5 ayat yang ke-3b sampai yang ke-4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, tidak banyak orang mampu bertahan saat diperhadapkan dengan pencobaan. Dalam Perjanjian Baru, kata pencobaan memiliki dua arti dasar, yaitu yang pertama adalah sesuatu untuk menjatuhkan kita yang datang dari iblis, dan yang kedua adalah sesuatu untuk memproses, membentuk, menyucikan, mengangkat dan menguatkan kita. Ini datang dari Tuhan dan biasanya disebut dengan ujian. Bentuk ujian dari Tuhan bisa berupa masalah atau penderitaan atau kesengsaraan. Ketika diperhadapkan dengan penderitaan atau kesengsaraan, kebanyakan dari kita langsung menjadi lemah, sedih, kecewa, marah, frustasi, dan berputus asa. Kita lupa bahwa penderitaan atau kesengsaraan adalah cara yang diacap kali Tuhan pakai untuk memproses dan mendewasakan hidup orang percaya. Jika melihat hidup saudara seiman sedang dalam penderitaan, jangan sekali-kali kita menghakimi bahwa ada dosa dalam hidupnya. Memang bisa saja penderitaan sebagai bentuk teguran Tuhan akibat dosa atau pelanggaran, tetapi bisa juga Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya karena Tuhan sedang menguji kualitas imannya. Ia hendak mengangkat hidupnya, hendak memberkati dan menyatakan perkara yang besar. Kalau hidup kita datar-datar saja dan relatif aman, maka kualitas iman kita tidak akan teruji, saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus memberikan cara bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi pencobaan, yaitu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggaplah merupakan suatu istilah yang berarti menilai dan merespon dengan benar. Karena pada hakikatnya pencobaan dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi yang mengalaminya. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti kita secara sengaja mengingini penderitaan tersebut, saudara. Bukan penderitaan atau pencobaan itu sendiri yang harus kita anggap sebagai kebahagiaan atau berkat, tetapi hal-hal baik yang dihasilkan melalui penderitaan tersebut, seperti ketekunan dan kesucian. Mampu merespon dengan sikap hati yang benar ketika sedang diperhadapkan dengan penderitaan adalah letak keistimewaan iman Kristiani. Sebagai orang percaya, tak sepatutnya kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Tuhan menghendaki agar kita menghadapi setiap penderitaan dengan hati yang tabah dan tetap bersyukur. Sebab penderitaan adalah jalan yang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita. Amsal memberikan kunci untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mengapa iman perlu diuji, saudara? Ayat Nats jelas menyatakan bahwa proses pengujian iman akan menghasilkan ketekunan.
Kata ketekunan memiliki pengertian kemampuan bertahan dalam menghadapi kemalangan, penderitaan, atau kesusahan. Yang dimaksud ketekunan bukanlah sikap sekedar bertekun dan bertahan secara pasif atau pasrah pada keadaan, tetapi sikap aktif, kuat, dan berani menghadapi segala bentuk penderitaan dan kesukaran. Sehingga mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Mampu melihat sisi positif di balik penderitaan yang kita alami. Karena itu kita diminta untuk merespon setiap penderitaan dengan sikap hati yang benar, saudara. Sebab melalui penderitaan tersebut akan dihasilkan iman yang kuat. Ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa penderitaan atau kesukaran. Oleh sebab itu, janganlah kita langsung mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan kepada Tuhan ketika Ia menempatkan kita dalam berbagai macam penderitaan atau kesukaran. Karena Tuhan sedang memproses hidup kita. Ia memiliki rencana besar atas hidup kita. Jadi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah saudara bahwa ketekunan membutuhkan proses yang tidak singkat. Oleh karena itu, mari kita memiliki kesabaran saat menghadapi proses. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mampu bertahan di dalam menghadapi penderitaan, karena dalam setiap penderitaan menghasilkan ketekunan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.